Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas topik selanjutnya ya, mengenai dari ini ya, bahwa terbongkar ya alasan Telkom andil di saham GoTo yang hancur ya, dan gini strateginya. Ya, kalian mesti bertanya-tanya kenapa kok Telkom ini support mengenai dari saham GoTo. Kita akan ulas ya untuk kalian ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Kita dapatkan untuk informasinya mengenai andil dari saham Telkom ini di GoTo itu karena faktor ini teman-teman ya. Kita dapatkan sumber informasinya ya sekitar 3 hari yang lalu ya. Bos Telkom buka suara soal investasi di saham GoTo ya. Intinya apa tuh Min? Ya bahwa Telkom itu masih berupaya ya, ada sinergi terhadap dari saham GoTo. Kenapa kok dia berupaya? Ya karena satu sisi GoTo itu ya, dia segmen pasarnya itu nggak pernah mati ya, dan pesaingnya juga retail yang notabene dia dikelola hanya beberapa daerah saja ya, dengan kalau kalau misalkan dia publish ke bursa itu nggak bakalan bisa ya, makanya dia itu kayak beban-beban yang lain itu nggak segede kayak saham GoTo ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan saham Telkom itu dia mau modal, itu dia bisa maaf, GoTo itu butuh modal, itu dia bisa melakukan private placement ya. Loh, kenapa Min kok dia melakukan private placement? Apakah nggak berbahaya tah? Nggak berbahaya ya. Kenapa? Karena yang dijaminkan itu kan adalah dia segmennya ya, pasarnya sudah ada, punya marketplace, punya fintech ya, dan juga GoTo ini dia itu masih survive ke depan. Jadi untuk Telkom untuk investasi di saham GoTo itu bukan kayak kita para scalper yang mungkin sehari 2 hari cabut, enggak, mereka itu lebih ke jangka panjang ya. Terus GoTo itu masih rugi loh Min, agak berapa triliun, enggak masalah. Lihat dulu dari Telkom saja ini ya, pendapatan Telkom kalau kita cek ya, ini di Telkom, kita cek ini Telkom ya. Telkom itu asetnya itu gede dan dia sudah survive ya. Juga total penjualannya naik ya, naik terus ya, 66 dari 66,8 triliun 4 tahun yang lalu, kini naik menjadi 73 triliun. Net income-nya dia sudah profit ya 12,7 triliun. Ya ini dalam kurun 4 bulan ini naik terus ya. Kalau misalkan dari years-nya ya, ini lihat. Ya, tahun 2023 dia Telkom ini naiknya kenceng ya, net income-nya. Ini 12,7 triliun, gede ya. Coba kalau dialirkan ke GoTo. Ya, misalkan laba bersihnya ini bisa terangkat ya net income-nya ya. Seperti itu ya, 7 triliun. Ini kemarin 3 triliun ya. Bagus ya? Ya bagus teman-teman. Ya, inilah ibaratnya kalau Telkom investasi di GoTo itu bapak dan juga anak ya, jadi disupport terus. Coba kalau pesaingnya seperti Maxi dan lain sebagainya kayak gitu, dia kan dikelola oleh swasta ya, dia belum mampu. Kalau misalkan dia rilis ke bursa ya, itu belum mampu. Loh, kok belum mampu? Yang dia takuti adalah dari pajak ya. Menghindari dari pajak. Pokoknya dia segmen bisnisnya itu bagaimana untuk menjaga profitabilitasnya biar stabil
Nah, namun kalau di hari saham GoTo kan dia memang beratnya itu kan dari jumlah karyawan, beban operasionalnya, secara penjualannya dia meningkat kalau kita baca dari GoTo. Nah, inilah yang terjadi dari saham GoTo. Ya, ibaratnya kayak gini. Oh, ini anak kecil, ya misalkan GoTo ini masih anak kecil, ya sudah support saja seperti itu. Ya, kenapa? Ini kan Telkom ini kan industri teknologi ya, yang notabene ada beberapa produknya ya, yang produknya itu sudah rilis pas waktu bursa kayak gini teman-teman. Dari tahun 1999 ya, Telkom itu dulu di harga 379. Dan satu dekade itu sudah berapa? Wah, naiknya kenceng loh ini. Ya. Ini makanya direksinya kalau kalian lihat dari mimik wajah dan lain sebagainya, dia lebih pikirannya itu ke depan ya, bukan jangka pendek. Ya, kalau melihat dari anak kecil ini. Ya. Kalau Telkom bagaimana, Min? Telkom dia masuknya di seluler. Ya, seluler dia punya, tapi kalau di GoTo itu semua produk ada. Semua yang produk yang ada di Telkom itu dijual di Tokopedia. Ya, bedanya seperti itu ya. Dan GoTo ini dia itu nggak bakalan kehabisan tren. Tren itu dalam artian momentum dan dia produknya itu konsumtif. Ya, semua jasa pengantaran itu di GoTo semua. Makanya Telkom ini apabila ada segmen bisnis yang agak kesulitan, dia lebih baik ke investasi yang lebih kecil, yang masih murah seperti itu. No problem. Ya. Dan kita bisa cek Telkom ini masuk di GoTo itu agak besar ya. Ya seperti itu. Kita cek saja. Telkom investing di GoTo. Ini ada berapa? Nah, 1 triliun di market ya. Nih. Ini pada 16 Juli. Nah, makanya GoTo ini dikasih ya modal ya. Nih ya, bahwa emiten Telekomunikasi Indonesia Telkom menargetkan nilai sinergi dengan PT GoTo sebesar 1 triliun pada tahun 2023. Lihat mimik dari wajahnya. Tenang saja ya. Beda sama kita yang mungkin pemain pemula dan semua panik semua. Nah, dia sudah mengerti segmennya Indonesia itu seperti ini. Ya. Di GoTo itu ada semua, ya. Barangnya juga ada, jual beli barang juga ada, transaksi sih itu gede. Ya. Anyway, misalkan naik turunnya harga saham GoTo masih merupakan unrealized loss atau gain untuk Telkom. Menurutnya investasi Telkom pada GoTo tidak bertujuan untuk itu. Walaupun naik turunnya endorsement GoTo kembali ke 150 di mana tahun lalu 91, maka apa ini iklan? Maka itu besar ya teman-teman ya. Apa ini? Nah, Telkom memandang optimis pada investasi di GoTo. Edwin menjelaskan apabila melihat pada tahun 2023 ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 360 US dollar miliar. Ngeri ya. Makanya ini masih gendeng-gendengan gini. Memang satu sisi para pemain besar ya, para pemain yang sudah punya aset cukup tinggi ya. Ini waktunya untuk diborong. Makanya saya beranggapan masuk GoTo itu nggak usah perlu khawatir kalau kalian itu tujuannya untuk investasi jangka panjang. Tapi kalau kalian itu jangka pendek ya main di saham gorengan ya. Namun ya batasi risiko 1% seperti itu ya. Nah, ini kita baca juga ya. Ini memang penting untuk kalian ya. Jadi prospek e-commerce masih sangat besar sekali ke depannya. Yang kami lihat itu sinergi value yang bisa dihasilkan dengan GoTo. Ingat ya, sinergi value itu adalah nilainya. Nilai itu nggak bisa diukur dengan apa nominal. Maksudnya apa?
Industrinya sudah ada di Indonesia, ya. Dan bahkan masyarakat yang awam yang nggak ngerti gaptek dan lain sebagainya, dia kalau mau nyebut untuk jasa apa namanya, jasa angkutan, ya dia sebutnya Gojek, ya. Apalagi e-commerce yang di Indonesia ini paling besar kan dari Topet, ya. Bukalapak nggak terlalu signifikan, ya, karena ya nggak ada nggak dengan yang menaungi kayak gitu loh, nggak ada partnernya. Tapi kalau di Goto ini kan dia dipartneri sama Telkom, ya. Kita ini membahas dari sisi fundamental perusahaannya dulu, ya. Dan ini alhamdulillah sinergi mencapai 409 per kuartal kedua. Ini kami harap akan menambah value juga tutur Budi di Jakarta. Lebih lanjut, Budi menurunkan Goto yang menargetkan EBITDA positif pada akhir tahun ini menjadi salah satu harapan dari Telkom. Selain dari sinergi yang dilakukan, Goto yang menargetkan EBITDA positif, tentunya ini salah satu yang kami harapkan sebagai investor. Invest cukup gede, ya, di saham yang valuasinya murah, di saham ketika ke panic selling dan lain sebagainya, digoreng sama influencer, digoreng dari korban berita dan lain sebagainya, semua wah kocar kacir, panik selling. Tapi kalau Telkom ini yang uangnya gede dan lain sebagainya, masih dia positif, ya. Ini kita bicara dari Telkom, ya. Nah, setelah tadi kita lihat dari net income-nya, ya, lihat dulu dari asing. Asingnya memang turun, ya, dia masih distribusi. Kenapa kok distribusi? Ya, karena dia sudah punya barang lama. Ya, ini adalah hal suatu yang wajar. Iya toh, kalau misalkan mereka itu beli barang pasti untuk jualan. Ya, uh, mayoritas para investor retail, investor pemula, dia ketakutan apabila pendirinya dia itu mau keluar, ya. Tapi di sisi lain ini adalah mereka orang kapitalis itu memanfaatkan momen tersebut, ya, di saham. Tapi kalau Telkom ya juga seperti itu, dia Telkom ini ya, mereka orang-orang kapitalis, dia sudah mengerti segmen pasar di Indonesia, ya sudah, ya. Nih ya, teknologi itu kayak gitu. Makanya riset saya selama 7 tahun, kalian bisa cek ya Firman BSME. Saya itu riset 7 tahun mengenai bisnis digital, bisnis online. Ya, ini adalah makanan saya sebetulnya. Ya, riset loh. Jadi ya upgrade terus tahun 2020, 21, tahun 2023 ya kayak gini. Ya informasinya. Ya. Nih, terus dari infonya. Ini Telkom ini juga dilabeli sama bursa, ya. Dia masuk di LQ45, JU juga masuk, Kompas 100, BC27 juga masuk. Ya, ini tujuannya untuk apa? Ini untuk direkomendasikan kepada investor kakap, ya, bukan investor retail sih, no problem. Untuk mereka yang mungkin baru mulai di dunia pasar modal dan lain sebagainya, mereka diarahkan untuk masuk di situ agar nggak kegeprek sama mereka bandar-bandar yang nggak punya etika, ya. Ketika retail masuk setelik langsung dihajar sampai turun, dikunci, ARB berjilid-jilid, ngeri ya. Ya itulah, ya. Jadi kalau kalian pengen untuk investasi trading di saham yang cukup aman, ya masuk di Telkom, ya. Oke, kita ke strateginya. Ya, untuk Telkom apakah bisa untuk trading min? Bisa. Untuk swing bisa. Untuk invest sangat bisa. Ya, gitu. Cuman kalian setidaknya harus tahu, ya, entry poinnya dan juga strateginya, ya. Berhubung di subscriber kami itu usianya 27 tahun ke atas, bahkan sampai ke 27 tahun, 27 tahun ke atas, ya. Bahkan ada yang 70 tahun, ya. Berarti kita ajari, kita bimbing, dan akhirnya peserta kami itu bisa cuan secara konsisten di saham Telkom, ya. Ini untuk kalian tujuannya untuk investasi, ya. Silahkan kalian bisa masuk poin di harga ini, bisa dicatat ya. Kalau kalian itu di harga 3.430 masuk saja di situ, entry, ya, nyantai saja. Terus di 3.480, ya. Dan juga di 3.400-an, ya. Seperti itu.
Nanti untuk targetnya ada di berapa min? Kalau kalian itu nggak sabar, kalian bisa buang di harga 3.600. Kalau sabar sedikit di 3.679. Kalau kalian pingin sabar, kalian bisa jual di harga 3.884. Jadi untuk strategi di saham Telkom ini, apabila dia turun, kalian bisa diakumulasi, akumulasi. Loh, Mimin ini nangkap pisau jatuh, no problem, tidak masalah, ya. Karena kalian tujuannya itu investasi, ya, bukan untuk trading harian. Ya, itu kalian bisa bedakan. Ini bisa dipraktekkan untuk yang swing dan juga untuk invest. Min, saya mau nunggu saja di harga 2000, saya nggak mau average down masuk pelan-pelan. Tidak masalah. Ya, sesuaikan passion kalian, karena di tiap investor itu beda-beda karakternya, nggak bisa disamaikan. Antara saya dan kalian itu beda-beda. Cuman ya kayak gitu. Semuanya yang penting itu cuan di market, itu yang penting itu cuan, dan juga disiplin ambil cuan, disiplin cut loss ya apabila salah prediksi kalau kalian itu untuk trading. Ya, seperti itu. Dan untuk yang trading, yang trading ini agak nyantai sih ya. Kalian bisa tunggu dulu atau nyalakan loncengnya di harga 3.400. Ketika dia turun nanti kalian bisa entry masuk. Nanti untuk targetnya di berapa min? Ketika dia ada pantulan di harga 3.491 sampai di harga 3.520 ya. Seperti itu mengenai dari saham Telkom ini ya. Jadi ya agak nyantai ya, yang penting naik pelan-pelan, turun pelan-pelan, kalian entry dapat barang nyantai saja ya. Cuman kalau untuk trading di Telkom itu size-nya itu besar ya, jadi walaupun kalian itu untungnya 0,9 ya, terus 1% atau 1,8%, kalau aset kalian itu 1 miliar atau enggak di 500 juta, itu gede loh, gede sekali ya. Cuman kalau kalian itu asetnya 100.000, itu yang nggak bisa masuk di saham-saham yang volatil saja, naiknya kenceng nanti ya kalian bisa seperti itu ya. Jadi beda-beda untuk mengalokasikan dana kalian ya, seperti itu. Dan juga kalau kalian misalkan loss banyak nih ya, tinggi sekali ya, kalian bisa dapatkan dividen karena Telkom ini selalu bagi dividen ya. Hebatnya itu seperti itu teman-teman ya, sangat menarik sekali ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kalian yang selalu support channel ini. Semoga kalian itu bisa cuan konsisten. Mohon maaf ya untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami waktu itu belum sempat bikin grup ya. Kenapa? Karena kami juga memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya teman-teman ya. Dan lalu bagaimana hasilnya Min? Langsung dibikin arah sama mereka-mereka ini yang pengen masuk di grup kami. Dan ini grup kami yang pertama ya, itu yang rekomendasi saham ya di bulan September, dan ini pasti cuan ya. Kita rekomendasikan dalam 1 bulan itu rekomendasi ada 54 stok yang terdiri dari profitnya ada 42, holdnya itu 1, adapun stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini ya, dan lalu kalian pencet nih tombol gabung. Setelah itu kalian bisa pilih yang level ini ya, rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih yang ini. Kenapa kok pilih yang itu Min? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten, dan untuk target profitnya adalah 1-3%, dan adapun untuk stop lossnya 1-3% ya, seperti itu. Lalu bagaimana Min? Apa yang saya dapatkan? Kalian kan dapatkan rekomendasi saham yang pasti untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target kami adalah 1-3%. Nah, tadi udah ya. Ya. Kami akan posting di jam 15:50 ya, silakan bisa masuk. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup kami yang khusus ini,
kalian juga bisa masuk di grup Telegram. Ya, seperti ini. Bagaimana cara masuknya, Min? Deskripsi di bawah ini diklik, di situ ada tulisan grup Telegram, diklik saja, nanti di situ ada nomor saya dan lain sebagainya, informasi jelas. Nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Ya, ini ada beberapa level yang direkomendasikan untuk kalian, yang intinya kalian itu pengen punya wadah. Ya, karena ada yang sukanya rekomendasi saham, ada yang pengennya masuk di kelas akademi, ada yang pengennya yang masuk di VVIP, yang waktunya mungkin sibuk dan lain sebagainya. Ya, silahkan bisa masuk di beberapa ini. Ya, jadi kita sesuaikan dengan budget kalian. Min lah kok berbayar? Ya, kalau misalkan nggak berbayar, kalian itu ya kalau dilihat dari mereka yang untuk serius, wah ini ngaco seperti itu. Enggak, ya makanya itu. Jadi nanti ada jiwa emosional, jiwa bertanggung jawab kalian untuk menyerap ilmu. Ya. Tapi kalau kalian lihat yang gratisan dan lain sebagainya seperti itu, bedakan saja. Ya. Bedakan saja. Mereka mungkin meremehkan ilmu apa yang disampaikan, bisa jadi ya berontak. Karena untuk kita bisa mentransfer ilmu, entah itu dari guru kalian, entah itu dari pendeta kalian, atau pemuka agama, ya kita memang harus dikosongkan gelasnya, ya. Cuman kalian mungkin ya harus membela dengan harta kalian, entah itu dari transportnya, waktunya, itu harus dibela. Nanti apa? Impactnya apa sih, Min? Ya nanti kalian bisa tahu. Ya, nanti bisa tahu dan kalian itu bisa berpengalaman, ya, punya senjata, jadi punya teknik ya untuk mengolah emosi kalian. Jadi seperti itu. Jadi ini semua itu bukan inisiatif dari saya, namun inisiatif dari kalian sahabat kami. Jadi kita kasihkan wadahnya untuk kalian. Silahkan bisa masuk yang mana. Betul ya. Nih, dan ini ada kelas akademi saham, ya ini yang suka mungkin pengen belajar dari nol ya dengan sistemnya perkuliahan. Jadi kuliah cepat ya. Jadi 1 bulan ya nanti kita adakan 8 kali pertemuan. Ya nanti ada materinya itu dari dasar. Ya, acaranya jam berapa, Min? Jam 19:30. Jadi pas waktu malam ya acaranya cuma 1 jam. Cukup lah ya untuk waktu. Jadi kalau nonton HP dan lain sebagainya bisa tanya jawab dan diskusi ya, jadi serba enak ya ini. Jadi kita aplikasikan ke dalam digitalisasi seperti ini ya. Silakan bisa masuk ya. Besok kita tutup ya, untuk alumni, untuk yang masuk kelas silakan bisa masuk. Ini mau penuh ya, silakan bisa masuk. Kita hanya tampung 100 orang saja di kelas November ya. Dan ini kalau kalian itu nggak mau belajar dari nol, akademi, teori, dan lain sebagainya, kita juga ada beberapa level yang khusus untuk rekomendasi saja. Ada level 1 sampai 3 itu yang 1 bulan. Dan yang level 4 itu 1 tahun. Kalian cuman login Sabtu aja, nanti kalian setiap bulannya ya sudah ada informasi setiap hari dari rekomendasi saya. Dan ini untuk yang pasti cuan ya, semua ini kalian dapat ya. Cuman ini waktunya kalian yang bisa tentukan. Nanti kita akan dampingi kalian, kita kasih ilmu, kita kasih wawasan, pengalaman, dan juga membenahi untuk portofolio ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah support channel ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu di kelas ya untuk lebih banyak lagi.